Hai, selamat datang di Kaktus Indian Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas cerita tentang Kurono Saukanshi, atau biasa disebut sebagai Black Summoner. Dan sebelum kita mulai videonya, silahkan subscribe terlebih dahulu jika belum subscribe. Dan jika sudah, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai dengan seorang pria yang baru saja bangun di atas dataran hutan. Pria itu berasal dari Jepang, dan meskipun dia bisa mengingat pengetahuan umum di dalam otaknya, namun entah mengapa dia malah tidak bisa mengingat apapun tentang dirinya sendiri. Dan lalu setelah duduk dan melihat sekeliling, pria itu kemudian menemukan sebuah layar yang nampak seperti tembus pandang, yang mana papan itu mirip dengan papan status yang berada di dalam game. Dan papan itu bertuliskan tentang ucapan selamat datang atas ke dunia yang baru. Yang mana hal itu membuat pria itu menjadi bingung apakah dia memang sudah berada di luar bumi. Dan karena penasaran, pria itu kemudian memencet tombol yang berada pada papan status itu. Yang lalu tiba-tiba ada suara seorang wanita yang keluar dari papan itu. Dan suara itu kemudian memberitahukan bahwa dia sudah berhasil dipindahkan ke dunia ini. Selain itu, suara itu juga menjelaskan bahwa meskipun tidak ingat, namun pria itu sebelumnya sudah setuju untuk berpindah ke dunia ini. Dan dia masih bisa membawa ingatan pengetahuan umum dari kehidupan sebelumnya. Mendengar itu, pria itu kemudian bertanya tentang dunia apa yang dia tempati saat ini. Yang kemudian suara itu menjelaskan bahwa dunia ini adalah sebuah dunia fantasi, di mana terdapat penggunaan pedang dan juga penggunaan sihir. Sebenarnya pria itu sendiri sudah memilih kemampuan sebelum dipindahkan ke dunia ini. Dan untuk detailnya, suara itu kemudian menyuruh pria itu untuk melihat ke dalam papan statusnya lagi. Yang mana nama pria itu ternyata adalah Kelvin, dan dia saat ini masih berumur 23 tahun. Melihat papan statusnya, Kelvin pun nampak terkejut selama beberapa waktu. Karena di dalam papan statusnya terdapat berbagai informasi yang terlihat seperti game, yang mana terdapat jumlah level dan juga beberapa skill. Menurut penjelasan dari papan itu, Kelvin nampaknya telah mengalokasikan beberapa poinnya untuk mendapatkan beberapa skill. Dan mengingat dia memiliki skill pemanggilan peringkat S, Kelvin berpikir bahwa dia nampaknya telah mengorbankan banyak poinnya untuk mendapatkan skill itu. Seingat Kelvin, dia dulu adalah seorang summoner saat dia sedang bermain game. Jadi cukup wajar jika dia masih memilih skill ini. Dan lalu setelah memikirkannya, Kelvin pun lalu memutuskan untuk membaca deskripsi dari setiap skillnya. Skill yang pertama adalah skill pemanggilan peringkat S, yang mana skill ini memiliki kemampuan untuk memanggil pengikut dengan membuat sebuah kontrak. Dengan diberikan sihir oleh sang pemanggil, si pengikut nantinya akan mendapatkan sejumlah peningkatan statistik, serta terhubung secara telepati dan dapat dipanggil di mana saja oleh sang pemanggil itu. Semakin tinggi peringkat sihir ini, maka sang summoner akan memiliki lebih jauh slot untuk para pengikutnya. Serta dia juga bisa meningkatkan statistik dan bisa membuat kontrak dengan makhluk unggul yang dia panggil. Kemudian untuk skill yang kedua adalah sihir hijau peringkat F. Yang mana dengan skill ini pengguna bisa menggunakan sihir untuk memanipulasi baik sihir tanah maupun sihir angin. Sihir ini memiliki keseimbangan yang baik antara serangan, dukungan, dan juga pemulihan. Serta semakin tinggi peringkat skill ini, maka penggunanya bisa memiliki lebih banyak mantra sihir lagi. Kemudian untuk skill yang ketiga adalah analisis mata peringkat S, yang mana memberikan kemampuan untuk membaca status dari targetnya. Dan semakin tinggi peringkat skill ini, maka penggunanya akan bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih rinci lagi. Kemudian untuk skill yang keempat adalah tingkat pertumbuhan ganda, di mana skill ini akan meningkatkan statistik yang diperoleh saat naik level menjadi 2 kali lipat. Dan lalu skill yang kelima adalah poin skill ganda, yang mana jumlah poin skill yang diperoleh saat naik level akan menjadi digandakan. Dan kemudian untuk yang keenam adalah skill berbagi XP, di mana bergantung dengan kondisi skill ini, penggunanya bisa memberikan XP yang diperoleh kepada semua anggota party ataupun para pengikutnya. Melihat data miliknya, Kelvin pun merasa bahwa bonus yang didapatkan saat naik level akan terlihat menjadi sangat gila. Dan lalu untuk skill pemanggilannya, Kelvin kemudian bertanya ke suara itu tentang arti dari kontrak yang diperlukan untuk memanggil dan juga pemasukan sihir yang diperlukan.
Yang lalu dijawab oleh suara itu bahwa selama pihak lain setuju, Kelvin bisa membuat kontrak kapanpun yang dia mau. Dan lalu pihak itu akan dirubah menjadi entitas sihir yang berasimilasi dengan kolam sihir milik Kelvin. Selain itu, proses pemanggilan makhluk kuat akan mengeluarkan jumlah maksimal dari MP. Dan meskipun membatalkan pemanggilan itu, hal itu tidak akan mengembalikan jumlah MP yang dikeluarkan sebelumnya. Jadi Kelvin harus berhati-hati saat menggunakan skill ini. Mendengar itu, Kelvin pun mulai paham dengan cara kerja skillnya. Dan juga Kelvin merasa cukup terbantu dengan adanya menu suara yang muncul pada papan statusnya. Dan lalu setelah memberikan penjelasan kepada Kelvin, suara itu kemudian menyarankan untuk pergi ke kota terdekat terlebih dahulu. Karena Kelvin bisa mendaftarkan dirinya sebagai petualang pada guild yang berada di sana. Mendengar itu, Kelvin pun memutuskan untuk mengambil saran itu. Dan Kelvin juga bertanya apakah suara itu juga akan ikut tetap bersamanya. Yang kemudian dijawab suara itu bahwa Kelvin harus melihat papan statusnya miliknya lagi. Dan ternyata di sana ada layar baru yang memunculkan status dari pengikut Kelvin. Kelvin saat ini memiliki 9 slot untuk memiliki pengikut. Dan salah satunya ada seorang perempuan bernama Melvina yang berumur 1276 tahun. Berbeda dengan status Kelvin sebelumnya, status milik Melvina banyak yang tidak bisa dilihat. Atau lebih tepatnya bertuliskan tidak diketahui. Namun Melvina kemudian memberikan penjelasan bahwa ini adalah pertama kali baginya ada seseorang yang meminta dirinya yang merupakan seorang dewi untuk menjadi pengikutnya. Dan alasan mengapa mereka bisa berkomunikasi karena hal ini adalah kemampuan telepati dari skill pemanggilan yang dimiliki oleh Kelvin. Dan juga dengan memanggil Kelvin dengan sebutan sayang, Melvina pun mengatakan bahwa bukankah Kelvin akan bertanggung jawab kepadanya. Mendengar itu, Kelvin pun langsung menjadi kaget dan dia berteriak tentang apa yang sudah dilakukan oleh dirinya dulu. Kemudian selama berjalan menuju kota, Melvina lalu menceritakan berbagai hal mengenai pengetahuan umum dan apa saja yang sudah terjadi sebelum Kelvin dipindahkan ke dunia ini. Yang ternyata Kelvin dulu meninggal dalam sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan para dewa. Yang mana karena itulah dewa itu kemudian menghubungi Dewi Melvina yang memiliki tugas untuk pemindahan alam untuk memberikan tindakan khusus kepada Kelvin. Menurut Melvina, dewa atau dewi tidak jarang untuk melakukan sebuah kesalahan. Berbeda dengan Melvina yang berpendapat bahwa dia selalu melakukan pekerjaannya dengan sangat serius. Melvina dulu hanyalah seorang malaikat yang melayani dewa lain. Tetapi karena pengabdiannya selama bertahun-tahun, dia akhirnya pun telah diakui dan kemudian dipromosikan menjadi dewi transmigrasi dan reinkarnasi di dunia ini. Jadi karena itulah Melvina masih dianggap sebagai seorang pemula. Dan ketika kasus Kelvin dilimpahkan kepadanya, Melvina ternyata sempat mengomel akan hal itu. Mendengar itu, Kelvin pun hanya bisa terdiam. Dan Melvina kemudian melanjutkan cerita bahwa Kelvin ternyata tiba-tiba memintanya untuk membuat kontrak di saat Kelvin sudah selesai memilih setiap kemampuannya. Dan pada waktu itu, hampir selama 1 jam, Kelvin terus-menerus mengatakan bahwa dia telah jatuh cinta kepada Melvina. Dan lalu, Kelvin pun meminta Melvina untuk ikut bersamanya. Dan karena Melvina juga merasa agak bosan dengan pekerjaannya selama beberapa ratus tahun ini, Melvina pun akhirnya menerima permintaan dari Kelvin. Mendengar itu, meskipun tidak bisa mengingatnya, Kelvin berpikir bahwa dia nampaknya telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan juga karena Melvina mengatakan bahwa dia bosan sebelumnya, Kelvin juga berpikir bahwa Melvina nampaknya juga sama tidak bertanggung jawabnya dengan dewa lainnya. Tetapi menurut Melvina, bahwa dewa atau dewi sekalipun juga perlu untuk melakukan istirahat. Jadi karena itulah, untuk sementara dia akan menyerahkan tugasnya kepada para bawahannya. Sementara dia akan mengambil cuti untuk melakukan healing-healing kekinian. Yang kemudian menanggapi perkataan Melvina itu, Kelvin pun bertanya mengapa Melvina saat ini tidak mengembalikan ingatan Kelvin saja, jika dia memang menghargai tugasnya untuk membimbing Kelvin. Namun hal itu kemudian dijawab oleh Melvina bahwa itu tidak bisa, karena membuang kenangan lama adalah keputusan dari Kelvin sendiri. Atau lebih tepatnya, karena Kelvin tidak memiliki cukup poin untuk membuat kontrak dengan Melvina, Kelvin kemudian memutuskan untuk membuat ingatannya sebagai ganti dari poin yang kurang. Bahkan menurut Melvina, Kelvin sempat mengatakan bahwa meskipun tanpa ingatannya, dia pasti akan jatuh cinta kepada Melvina lagi. Yang mana Melvina kemudian menyetujui hal itu
karena dia merasa tersentuh dengan ucapan Kelvin. Mendengar itu, Kelvin pun menyuruh Melvina untuk tidak menceritakan bagian cerita yang itu. Karena meskipun tidak mengingatnya, Kelvin masihlah merasakan rasa malu. Dan jika Kelvin sampai melakukan hal itu berarti Melvina adalah wanita yang benar-benar tipe Kelvin. Jadi karena itulah Kelvin menjadi penasaran dengan wujud asli milik Melvina. Dan lalu setelah memikirkan itu, Kelvin pun bertanya apakah dia saat ini sudah bisa untuk memanggil Melvina, mengingat mereka berdua sudah membuat kontrak sebelumnya. Yang mana dijawab oleh Melvina bahwa hal itu masih belum bisa, karena statistik dan jumlah MP milik Kelvin saat ini masihlah belum cukup untuk memanggil dirinya. Dan lalu selama percakapan terus berlanjut, Kelvin akhirnya sudah bisa melihat sebuah kota dari bukit tempat dia berdiri saat ini. Menurut Melvina, kota itu bernama Kota Park. Kota itu memiliki wilayah yang cukup besar, dengan bangunan yang terdiri dari bata serta dikelilingi oleh dinding batu setinggi sekitar 10 meter. Melihat itu, jantung Kelvin pun mulai berdegup dengan kencang, karena pemandangan ini benar-benar sangat berbeda dengan pemandangan modern di Jepang. Tetapi meskipun begitu, pakaian yang Kelvin kenakan saat ini ternyata tidak berbeda jauh dengan pakaian yang dikenakan oleh orang-orang biasa di sini. Jadi Kelvin tidak akan menjadi terlalu mencolok jika dia pergi ke sana. Dan lalu setelah melihat kota itu, Kelvin pun kemudian bergegas untuk menuju ke gerbang kota. Dan petugas yang berada di sana lalu bertanya ke Kelvin apakah dia adalah seorang petualang. Dan juga dia kemudian meminta Kelvin untuk menunjukkan kartu identitas miliknya. Tetapi Kelvin kemudian menjawab bahwa dia berasal dari suatu pedesaan terpencil. Jadi dia tidak memiliki kartu identitas apapun. Kelvin menjawab pertanyaan penjaga gerbang itu sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Melvina sebelumnya. Karena ternyata di dunia ini sebagian besar orang tidak memiliki identitas apapun. Namun karena tidak memiliki kartu identitas, Kelvin pun harus membayar untuk memasuki kota. Tetapi untungnya ketika pindah ke dunia ini, Melvina sudah memberikan beberapa uang kepada Kelvin. Dan lalu setelah memasuki kota, Kelvin pun segera menuju ke tempat kuil petualang berada. Dan selama di dalam perjalanan, Kelvin juga melihat sekeliling kota, di mana ternyata banyak kerumunan orang dengan usia dan bentuk yang berbeda-beda. Dan ini juga merupakan pertama kalinya bagi Kelvin untuk melihat manusia binatang. Dan lalu setelah beberapa saat, Kelvin pun akhirnya sudah mencapai kuil petualang. Penampilan kuil terlihat begitu besar, dan di saat Kelvin memasukinya, terdapat banyak resepsionis yang saat ini tengah sibuk menangani para petualang. Dan selain itu, terdapat bar yang cukup ramai di dalam bangunan kuil ini. Kemudian setelah Kelvin menuju ke tempat resepsionis, ada seorang gadis berambut coklat yang datang untuk menyapa Kelvin. Gadis itu adalah salah satu resepsionis yang bekerja di dalam kuil ini. Dan gadis itu kemudian bertanya ke Kelvin tentang apa yang dia bisa bantu. Mendengar itu, Kelvin kemudian mengatakan bahwa dia ingin mendaftar sebagai petualang. Yang lalu ditanggapi gadis itu supaya Kelvin mengisi formulir terlebih dahulu. Sebagai tambahan kemampuan, Kelvin secara otomatis bisa memahami bahasa dari dunia ini, baik itu membaca ataupun menulis. Kemudian setelah selesai mengisi formulir, Kelvin pun diminta untuk menunggu sebentar. Meskipun Kelvin memiliki kemampuan pemanggilan yang sangat tinggi, Kelvin hanya menulis kemampuannya sebagai penyihir hijau saja. Karena kemampuan pemanggilan ternyata adalah sesuatu yang cukup langka di dalam dunia ini. Selain pemanggilan, ada juga skill timer yang juga dikatakan cukup langka seperti sihir pemanggilan. Dalam kemampuan timer, hal itu akan berkaitan dengan penjinakan monster. Dan hal yang bagus dari kemampuan ini, penggunanya tidak akan harus mengeluarkan MP. Dan semakin tinggi peningkatan skill ini, maka akan semakin juga banyak monster yang bisa dia jinakkan. Tetapi berbeda dengan timer, skill pemanggilan memiliki keuntungannya sendiri. Karena skill ini tidak hanya digunakan untuk monster saja, tetapi penggunanya juga bisa menggunakan skill ini untuk makhluk hidup ataupun benda tak berdaging seperti golem. Selain itu, kemampuan peningkatan statistik dan telepati yang dimiliki oleh seorang summoner akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Menurut kabar, karena saking langkanya skill pemanggilan, hanya ada satu orang saja yang mungkin memiliki skill ini dalam setiap kerajaan. Begitu ada orang yang memiliki skill ini, orang itu pasti akan langsung menjadi pusat perhatian. Dan sebagai orang yang ingin hidup bebas, Kelvin tidak ingin hal itu sampai terjadi. Jadi karena itulah dia kemudian memutuskan untuk menyembunyikan kemampuan pemanggilannya itu. Dan lalu setelah beberapa saat, gadis resepsionis sebelumnya akhirnya pun sudah kembali lagi. Dan dia kemudian memberikan kartu kuil kepada Kelvin.
Kartu itu memiliki warna biru dengan hiasan sayap yang bertuliskan huruf F di dalamnya. Dan resepsionis itu kemudian juga menjelaskan tentang sistem guild yang digunakan, di mana di dalam guild ini para petualang akan dibedakan menjadi beberapa peringkat, mulai dari peringkat F yang merupakan peringkat terendah hingga peringkat S yang merupakan peringkat tertinggi. Dan karena Kelvin baru saja mendaftar, maka Kelvin tentu saja masih berada di dalam peringkat F. Jadi untuk saat ini, Kelvin hanya bisa mengambil misi yang tergolong masuk ke dalam peringkat F terlebih dahulu. Sebenarnya, Kelvin masih bisa mengambil misi yang satu tingkat di atas milik Kelvin saat ini. Tetapi jika Kelvin sampai gagal dalam melaksanakan misi itu, maka Kelvin akan dikenakan pelanggaran penalti kontra. Jadi karena itulah, resepsionis itu memperingati Kelvin untuk berhati-hati dalam memilih misinya. Selain itu, jika Kelvin bisa menyelesaikan 10 misi berturut-turut, Kelvin nantinya akan bisa dipromosikan untuk naik ke peringkat yang selanjutnya. Dan guild juga akan memberikan hadiah khusus atas pencapaian itu. Tetapi untuk naik ke peringkat C ke atas, resepsionis itu menjelaskan bahwa nantinya orang yang direkomendasikan harus mengikuti ujian tertentu. Dan lalu setelah mendengarkan semua penjelasan dari resepsionis, Kelvin pun mulai memilih misinya. Karena dia saat ini memerlukan uang untuk biaya hidup di dalam kota. Secara umum, misi dari guild akan dibagi menjadi 4 golongan, dimulai dari penaklukan, pengawalan, pemanenan, dan misi yang digolongkan menjadi unik. Saat melihat ke papan misi, Kelvin melihat ada 3 jenis misi untuk peringkat F saat ini, yaitu memburu 3 slime biru, memanen 5 rumput obat, dan mencari kucing yang hilang. Melihat itu, Melvina kemudian menyarankan Kelvin untuk memilih misi memburu slime terlebih dahulu. Karena dengan memilih misi ini, Kelvin juga memiliki kesempatan untuk mencoba membuat kontrak dengan slime sebagai bahan uji coba dari skillnya. Mendengar itu, Kelvin pun setuju untuk memilih misi itu. Dan setelah memberitahu resepsionis yang ternyata bernama Angie, Kelvin pun secara resmi akan menjalankan misi yang baru saja dia pilih. Dan sebelum berangkat, Kelvin menggunakan sisa uangnya untuk membeli beberapa peralatan yang dibutuhkan, seperti batang kayu yang sudah mendapatkan perlindungan sihir. Dan akhirnya setelah semua persiapan selesai, Kelvin pun kemudian keluar kota untuk menjalankan misi pertamanya itu. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Kelanjutan akan kita bahas di video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka, subscribe untuk terus membantu channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.